Pada masa transisi kenormalan baru, PT Angkasa Pura II selaku pengelola jasa kebandarudaraan di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara melakukan sejumlah penyesuaian fasilitas pelayanan sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Penyesuaian ini dilakukan demi meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan calon penumpang. Transportasi udara ini saat ini sudah aman untuk digunakan. Ya, caranya gimana? Kita tetap menyiapkan fasilitas yang sudah diatur dalam protokol kesehatan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita membuat simple para pengguna jasa ini dalam bagaimana dia menjalankan kegiatan untuk penerbangannya. Salah satunya adalah contactless, meminimalisir kontak antara penumpang dengan petugas, penumpang dengan fasilitas. Kalau dengan petugas tadi kita siapkan APD. Nah, kalau dengan fasilitas bagaimana kita mencoba secara bertahap beralih dari yang konvensional menjadi yang berbasis teknologi atau digitalisasi. Untuk prosedur penerbangan, selain harus membawa dokumen penerbangan, calon penumpang harus menyertakan surat keterangan rapid test atau bebas influenza dari fasilitas kesehatan setempat. Di samping itu, pihak bandara telah menambahkan fasilitas UV sterilizer pada mesin X-ray untuk menghilangkan virus kuman dan bakteri pada barang bawaan calon penumpang. Menyesuaikan tombol elevator dengan menggunakan alas kaki, fasilitas layanan informasi secara virtual, hingga mesin pemeriksaan calon penumpang tanpa bersentuhan. Putri Yohana Marantika, salah satu pengguna jasa penerbangan, sangat mengapresiasi peningkatan dan penyesuaian fasilitas di Bandara Kuala Namu, sehingga membuat para penumpang jasa penerbangan merasa lebih aman, nyaman dalam melakukan perjalanan. Kalau untuk khawatir sih ya insya Allah lumayan. Tapi kalau untuk dari PT Angkasa Puranya udah cukup siap untuk menghadapi new normal ini, cukup bagus di menghadapi prosedur yang baru di pandemi kali ini. Terutama untuk keselamatan masyarakat. Pandemi ini cepat selesai, jadi nggak ribet-ribet lagi, nggak susah-susah lagi. Dan kalau masih tetap begini harus menjalankan prosedur kesehatan aja sih. Dengan adanya sejumlah peningkatan dan penyesuaian fasilitas di bandara, pihak Angkasa Pura II berharap masyarakat dapat menggunakan jasa penerbangan Bandara Internasional Kuala Namu dengan selamat, aman, dan nyaman. Nanda Primadana, Fandi Saputra, DAI TV. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan,
dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah. Misalnya, sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan.